kepada rekan-rekan tim Al-Kahfi Tanur Mutmainah Monosopo yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka apa? Kita menunaikan satu kewajiban. Kewajiban yang pertama minimal kita wajib cari ilmu, thalabul ilmi, muslimin muslimat, ilmu tentang haji, tentang umroh. Kalau kita tim ini ada kewajiban juga menunaikan kewajiban Allah, yaitu apa? Wa adzin fin nasi bil haji, ajaklah manusia untuk berhaji, berumroh. Ya, adik. Insyaallah kehadiran kita semua di sini akan bernilai satu ibadah. Itu sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan juga tak lupa mohon maaf ya atas segala kekurangannya. Ini namanya CR Mini, tempatnya juga mini ya, mini sekali. Untuk orang-orangnya nggak mini ada besar-besar. Syukur kami. Alhamdulillah aja siang ini. Besok insya Allah kita ketika siang akbar ini tempatnya di Hotel Eagle. Pernah masuk Hotel Eagle? Hotel Eagle ya. Eagle itu luar biasa. Luas kalau kita besok juga di sana ya. Di siang ini. Sebelumnya mungkin saya sampaikan, saya informasikan bahwa tempat ini adalah tempat atau kantor Al-Kahfi Tanur Mutmainah. Oh, ada Al-Kahfinya, misalnya Tanur Mutmainah. Ini Al-Kahfi itu satu tim ya. Jadi nanti sistem di Tanur Mutmainah kepada jamaah yang sudah umroh ini diberi lisensi untuk sebagai agen, berhak untuk mengajak orang-orang untuk berhaji maupun berumroh. Punya lisensi itu. Ya, nanti Bapak Ibu, artinya setelah umroh kita ada pekerjaan yang menghasilkan. Kalau mau dijalankan. Namun kalau misalkan saya sudah umroh sudah mau ibadah saya boleh. Tapi kalau sudah umroh masih kita ada pekerjaan yang peluangnya lumayan, yang sangat potensial, ini bisa dilakukan ya. Ini kantor apa tadi? Al-Kahfi Tanur Mutmainah. Al-Kahfi ini satu nasab namanya. Tidak semua nanti di luar nanti tahu ya. Oh, ada yang banyak apa habis umrah dari Tanur kok enggak kantornya kok enggak di Sumberan. Ini karena beda nasab ya. Kita nasabnya sampai kalau orang Islam itu kalau para apa itu nasabnya sampai Nabi. Kalau kita nasabnya sampai yang punya perusahaan Tanur. Maka Al-Kahfi itu nanti Tanur Al-Kahfi Tanur Mutmainah ini beda dengan yang lain ya. Maka sangat beruntung ketika Bapak Ibu bisa nanti ikut gabung di sini umroh bersama kami. Ini insya Allah satu hal yang sangat menguntungkan. Karena apa? Kita minimal punya ada 5 kekuatan ya, 5 tiang yang menjadi kekuatan kita di Al-Kahfi Tanur Mutmainah. Yang nanti ini sebagai apa nih? Sebagai kekuatan kita untuk mengajak orang lain supaya bisa umroh kepada kita atau bersama kita. Apa yang pertama? Kita mengikuti ataupun satu biro umroh yang cukup besar. Bahkan tadi disampaikan oleh Pak Budi itu Tanur Mutmainah itu ratingnya itu nomor 3 se-Indonesia. Jumlah jamaahnya itu terbesar nomor 3. Bahkan nanti ada target nomor 1 se-Indonesia. Artinya ketika perusahaan itu besar, kita nggak usah khawatir nanti bagaimana perusahaannya, jangan sampai ada jamaah yang terlantar, ada jamaah yang macam, sangat menjaga. Bahkan kemarin terakhir itu ya, sebelum musim haji itu tiba, kita masih memberangkatkan jamaah
baru sampai di sana berapa hari terjadi apa? Perang dulu. Saya sangat khawatir sekali itu. Nanti pulangnya gimana ya? Nah, ternyata ada beberapa dari biro lain yang tersendat kan untuk pulangnya, harus apa ini akhirnya harus nginep lagi di situ, bayar sendiri. Di Darul Mutmainah jamaah diinapkan di hotel gratis sampai menunggu pesawat itu sudah bisa ataupun normal untuk melakukan penerbangan. Ya, terus kita punya biro yang kuat ya. Yang kedua apa? Sistemnya ya. Sistemnya di Tanur itu luar biasa. Mungkin beda dengan sistem di biro-biro lain. Antara lain gini ya, ada sistem bisa mau umroh yang cash boleh, yang punya uang cash, saya mau umroh langsung aja lah, biar enak kita pulang sudah nyaman. Itu yang kita harapkan. Nanti Bapak Ibu juga ketika menyampaikan kepada calon jamaah gitu, kalau punya cash tuh lebih baik cash, ya. Enak ya kan, daripada uang disimpan-simpan di kasur, di bawah kasur. Nanti kalau mati malah jadi apa itu? Hisab kita, bagian dari hisab. Keluarkan. Kemudian ada yang sudah punya uang, kadang-kadang apa ini ragu-ragu, jangan-jangan nanti kita sudah bayar nggak sampai sana. Nah, maka Darul Mutmainah beri sistem cara dengan COD, umroh dulu baru bayar. Jadi mantap ya kan, umroh dulu baru bayar. Yang di belakang ya. Yang ketiga apa? Nah, yang ketiga dengan sistem apa ini yang populer kita lah ya. Kita sudah ingin banget umroh, namun belum punya dana yang cukup. Ini kebanyakan orang ya kalau ditanya. Jadi Bapak Ibu ingin umroh? Ingin umroh? Iya. Karena apa ini? Berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berdoa pada Allah, Rabbana linuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Nah, ini. Ya Allah, jadikanlah ini manusia itu nanti ini hatinya itu cenderung punya condong ingin datang ke Mekah. Ini ingin datang ke Baitullah. Ini doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah. Jadi setiap hati-hati umat Islam mesti hatinya condong ingin pergi ke sana, bahkan termasuk yang sudah pernah. Maka ini sebetulnya kalau kita hubungkan dengan ayat di atasnya itu ya, bahwa satu sisi kita itu diperintah untuk berseru, untuk mengajak orang umroh. Satu sisi bahwa tiap-tiap orang itu kecenderungan ingin umroh. Jadi sudah klop ya kan, itu sebenarnya enak sekali loh. Kita ada kewajiban untuk, kalau fi'ilnya fi'il amr ya dalam bahasa Arab ini, wa'adzin ini, maka serukanlah finnasi pada manusia ini bil haji, untuk haji. Haji maupun juga umroh. Ya. Kita disuruh mendakwahkan, mengajak orang-orang untuk haji ataupun umroh. Sementara orang-orang sudah ditumbuhkan hatinya oleh Allah dengan apa? Kecenderungan ingin datang ke Baitullah. Maka penting ngajak-ngajak ini. Kadang-kadang ada orang yang pingin tapi belum tahu jalannya. Kemarin saya dapat ada jamaah dua itu, dia itu hanya ketika melihat apa ini postingan itu umroh dibayari, berangkat disangoni, pulang jadi gaji. Nah, ikut seminarnya kemarin, kita seminarnya di GUW ya, di rumah kita itu. Begitu langsung sekali dia ikut seminar, pulang, saya call api, langsung itu datang. Karena saya pengen saya itu dipantau. Alhamdulillah ini cukup panggil katanya. Nah, itu aja. Padahal dia datang hanya melihat dengan share-sharean saja. Saya belum tahu tadinya dia siapa, rumahnya mana itu. Itu kan. Ini begitu, sehingga apa? Insya Allah ini kemarin
kita sudah adakan apa ini manasik ya. Itu ya, maka apa ini kita ajak-ajak itu nanti insya Allah bukan hal yang sulit, karena itu sudah hati-hati manusia sudah dibukakan oleh Allah. Maka kita semangat ya. Satu sisi kalau kita niatkan ini menjalankan perintah Allah menjadi satu tabungan pahala. Satu sisi menghasilkan enggak secara duniawi ya? Menghasilkan dapat satu jamaah berapa? Ada bonus dari perusahaan berapa? 3 juta. Kita dapat satu jamaah 3 juta. Dapat 2 jamaah 6 juta. Oleh pahala, oleh duit. Ini loh. Artinya sudah Allah yang ngatur tuh. Jadi maka tadi sampaikan oleh Mas Budi, umrah ini adalah satu panggilan. Maka ketika sudah dipanggil Allah, bagaimana? Allah itu hanya Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu. Jadi Allah tidak hanya memanggil orang-orang yang mampu saja, tapi Allah akan memampukan siapa saja yang dipanggil. Maka kalau kita itu sudah dipanggil Allah, nanti insya Allah kita akan dimampukan oleh Allah. Jadi ceritanya kan heroik sekali kan. Ada yang sampai ke sana hanya bawa uang 25.000 itu gimana? 25.000 itu. Namun sampai sana ya janji Allah itu Allah mampukan. Ada yang transfer, ada transfer lagi. Itu cara Allah memampukan itu tanpa kita duga rezeki min haitsu la ya tahsib. Rezeki yang tidak diduga ya. Itulah, maka insyaallah nanti kita semuanya siap bersiar ya nanti setelah umroh ya. Insyaallah siap. Ini kita dapat pahala dan dapat insyaallah juga ujrah ataupun bagian keuntungan dunia. Terus apalagi yang menjadi pilar kita, kekuatan kita, perusahaannya oke, sistemnya oke, kemudian tadi yang ketiga tadi ya. Kalau nggak mampu itu hanya modal semangat ya. Ini jadi kepengen banget dorong duit, kepengen dorong duit lah. Oke. Bisa dengan cara nanti lewat pembiayaan lewat Amitra Syariah. Nah lewat Amitra Syariah nanti bagaimana ngangsur? Ya ngangsur. Tapi kita masih ada kekuatan lagi, yaitu kita itu punya tim ya. Dari Bukarti ini itu aslinya di Jogja itu punya tim yang solid, yang dia jaringannya sudah se-Indonesia itu. Nanti untuk apa? Supaya kita itu nanti nggak usah mikir urusan angsuran. Yang penting dibangun tim sebagus-bagusnya untuk cari jamaah. Nek ngangsur apa? Yang penting cari jamaah aja. Nanti 1 tahun, ditarget 1 tahun dapat 12 jamaah lunas. 1 bulan dapat 12 jamaah lunas belum? Lunas gitu. Nah, enak kan? Ini berat enggak? Berat kalau kita jalan sendiri. Tapi kalau kita jalan secara tim ini, ada kesulitan, datang ke kantor ngobrol-ngobrol. Oh masalahnya gini. Kemarin ada yang kesulitan. Kalau jadi wonten jamaah pun gak ada duit, pun siap duitnya urusan duit pun siap. Nek dheweke niku napa niku ngeraos niku nek durung siap secara batin. Alasannya apa? Ingin akeh maksiat. Ingin merasa akeh maksiat, urung wani nek merana. Niku pripun niku? Ini ngerti tawani jane urusan duit siap ning nek urusan ki batin mental tuh siap ben akeh dosane. Justru napa niku? Justru nalika kita niku tesih kathah maksiate kita niku umroh. Kangge napa niki? Kangge perbaikan. Haji mabrur niku kan dipun sebutane Rasulullah kan ngaten nggih. Niku tiyang sing ibarat kelakuane sak lebare haji itu meningkat tinimbang sadurunge niku. Insyaallah ya. Piantu-piantu sing nembe umroh nembe haji wonten peningkatan. Nggih wonten sing gratis mas peningkatan menurut masjid terus
Ana sing muni salat bolong-bolong ya bisa rutin. Macam-macam nek wonten sing alake muni galak ya rada halus. Hasil dari umroh ya Mas. Diperbaikan akhlak niku teng mriko. Jadi ora njuk muni nek apik dhisik nang nang griya niku pun apik, njuk agawe umroh mo. Lah nek wis apik mono ora sah umroh. Lah wis apik ka umroh Mbah. Ora usah kaji barang wis mahir ka kaji barang. Wis cukup amale. Oke. Dan iki ibaratnya dewe men Allah adakan apa niki wajibkan haji dan umrah dalam rangka juga salah satunya dalam rangka perbaikan di diri. Itu kita punya perusahaan yang oke, sistemnya oke, punya tim yang oke. Tambah beli apa nih? Kita di tim itu ada satu lagi ini, namanya Pak Andi itu. Mari alhamdulillah ketemu nanti bisa ikuti live streamingnya tentang posting dapat gaji. Nah, ini Pak Andi nanti bentar lagi hadir bersama kita nanti tanyakan. Kita niku namun disuruh untuk posting ya diposting apa yaitu hanya apa ini flyer umroh dibayari berangkat di Sangoni pulang digaji niku di share tiap hari di 4 platform di WA kadang WA ibu tadi TikTok atau TikTok. Nek dari sampai Mas Budi bagian dari TikTok nih. Terus Facebook, nonton update tentang Facebooknya nonton. Nek dari nonton bareng Mas Budi. Suatu kali mulai IG, Instagram. Niku tok, niku nek kita posting pinten menit kira-kira 5 menit lah. Paling suwi 5 menit. Kita full dipun diberitakan diwadawi batas full 1 bulan. Nanti dapat apa ini? Gaji 3 juta. Gaji 3 juta niku mungkin nek durung napa niki? Ari prospek durung oleh wong 3 juta kuwi nggo ngangsur gen turah mboten? Turah ngangsure 1.500.000 gen turah 1.500.000. Kena karo sangu mlaku-mlaku ajak jamaah. Ya. Ini kekuatan kita sehingga Bapak Ibu bergabung di sini salah satu hal yang sangat beruntung, sangat beruntung bisa gabung dengan tim Al-Kahfi Tanur Mutmainah. Kita diberi jadi kekuatan untuk 5 pilar yang luar biasa. Dan satu pilar lagi apa ini? Kita udah punya kantor, kantornya ini ya. Sebetulnya ini bukan kantor cabang, tapi ini adalah kantor keagenan. Ya. Nah, cuma di keagenan ini kita bentuk satu tim. Ya. Coba kalau lainnya nggak pada punya kantor, nggak coba kantornya kantornya di rumah. Ini di Wonosobo hanya Al-Kahfi Tanur Mutmainah yang punya kan. Jadi ini sehingga nanti ketika ada masalah akan lebih mudah kita pecahkan. Luar biasa. Jadi insya Allah dengan begitu ibarat kita ini nanti berperang itu wis senjatanya wis lengkap. Insya Allah kaki patut jamaah lebih mudah. Bu, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti bisa sambil nunggu Pak Haji tadi ini hadir, masih ada satu acara yang menarik ya teman-teman. Mungkin ada pengalaman yang menarik yang perlu disampaikan di kejadian di Mekah ya. Di sana memang penuh keajaiban ya. Jadi memang kita itu kalau ke Mekah itu mesti berangkat sekali menemukan satu hal yang luar biasa. Nanti berangkat kedua juga ada lagi sesuatu yang luar biasa yang aneh-aneh itu ya. Jadi memang luar. Kita senamanya berkali-kali kita nggak bosan ya. Monggo nanti bisa teman-teman sharing-sharing lah itu ya. Nah, nanti cerita-cerita yang menarik di sana supaya Bapak Ibu nanti tertarik dan nanti bisa untuk bisa ikut gabung bersama
kita umroh lewat Al-Kahfi Tanur Mutmainah ya. Baca dari saya kurang lebihnya. Oh sedikit ini tadi belum sampaikan berapa. Nah, ini ada keutamaan umroh ya. Umroh sebagai penghapus dosa. Rasulullah bersabda, al umroh ilal umroh kafaratul lima bainahuma wal hajju mabrur wa yasalul jaya ilal jannah. Antara umroh yang satu dengan umroh yang lainnya itu akan menjadi penghapus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tiada balasannya kecuali dengan surga. Umroh mabrur kisami napa niki surga. Kula panjenengan iki saora-orane saiki urung ngrasakna surga, paling ora nek pun umroh niku kula panjenengan pun ngrasaken taman surga. Napa niku? Raudhah. Rasulullah mengatakan baiti baina baiti wa mimbari raudhah min riyadatul jannah. Antara mimbarku ini mimbar antara rumahku rumah Rasulullah kali mimbari sing khotbah niku wonten sela-sela itu disebut apa niki raudhah, taman surga. Jadi kita merasakan mereka kayak apa rasanya taman surga nih kan jelas itu dari orang adem. Nek kepengen bisa mulai suwi mawon kepengen berlama-lama di taman surga rasanya itu sangat nikmat kan. Dereng itu nembe taman mawon pun sangat menenangkan apalagi besok surganya. Kemudian doa akan terkabul, Allah akan mengabulkan doa-doa kita yang dipanjatkan janji Allah karena apa ini bagi Allah Rasulullah mengatakan ya al-ghayyi fi sabilillah wal haju wal mu'tamir wafdullah. Orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang berhaji, orang yang berumrah ini wafdullah, dia adalah delegasi Allah. Ini yang di situ Allah berfirman apa nih? Da'ahum fajabuhu. Ketika Allah perintahkan ayo umroh, ayo haji, mereka memenuhi panggilannya. Maka ketika mereka memenuhi panggilannya, janji Allah bagaimana? Was'aluhu a'tahum. Maka ketika mereka itu minta, akan saya penuhi permintaannya. Ini loh. Jadi ada kayak semacam jual beli dengan Allah. Ketika kita penuhi panggilan Allah, maka Allah akan penuhi permintaan kita itu. Ini bagi yang haji dan umroh ya. Yang ketiga, mencegah kemiskinan. Ikutilah umroh kepada haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat yang ada pada besi, emas dan perak, mencegah kemiskinan. Mau tahu dalamnya apa niku wonten sederek apa tangga sing lebar haji lebar umroh yo kere wonten. Yang miskin, boten nonton. Usahanya niku terus malah meningkat ya. Kemudian yang keempat antara lain ini berlimpah pahala. Sholat fil masjidi afdalu min alfin sholatun fi masiwa wa ila Masjidil Haram wa sholatul fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfin sholatun fi masiwa. Jadi sholat di masjidku yaitu Masjid Nabawi itu lebih utama, lebih baik, lebih utama dari apa? 1000 kali sholat di masjid lainnya kecuali Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram lebih utama berapa lipatannya? 100.000 kali sholat di selain Masjidil Haram. Masya Allah. Nah sholat 100.000 niku lipatannya kita terus ngitung ya, dengan wonten sing ngitung. Niku sekitar nek kita niku duwe umur 270. Kita duwe umur 270 mboten niku. Saged nandingi keutamaan kita sholat teng Masjidil Haram. Dhewek jumruk sholat nang omah niku nek kon nandingi karo sholat nang Masjidil Haram kalah. Nek kepengin madani dhewek umure ndang pinten 270 tahun. Sampai mboten kita
buatnya saya ki umur 90 tahun pun auratnya langka saniki makhluk langka saniki. Itu ya, itu dan banyak sekali masih fadilah-fadilah umroh. Mudah-mudahan menjadikan satu gembira sematan bagi kita supaya Bapak Ibu sekalian ini kangge memenuhi panggilan Allah, yaitu menjalankan ibadah haji maupun umroh. Terima kasih. Boleh teguh hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ustaz Sukamto. Terima kasih saya sampaikan kepada Ustaz Sukamto yang telah mengutarakan fadilah umroh dan lain sebagainya, yang pada intinya umroh itu luar biasa. Umroh haji ke Baitullah itu suatu ibadah yang sangat luar biasa. Kok nek jenengan kanthi boten pengin, itu juga luar biasa. Nek jenengan pengin saja tidak, ya itu luar biasa. Tapi yakin, saya seyakin-yakinnya banyak umat muslim pasti pingin. Pahalanya saja sholat di Masjidil Haram 100.000. Kalau di Masjid Nabawi itu 1.000. Coba bandingkan saja dengan sholat kita di sini, itu jauh berbeda. Makanya ada sebuah hadis yang mengatakan seandainya saya tahu pahala umroh sebegitu besarnya, maka akan saya jual harta-harta yang ada di rumah. Karena saking kuatnya pahala ibadah umroh dan haji seperti itu. Baik Bapak Ibu, ngantuk nama badan? Badan ya, tapi biar fresh, biar nggak ngantuk, tolong yang mampu berdiri. Kita tes kefokusan Anda. Yang mampu berdiri, saya mohon berdiri. Yang bawa anak nggak berdiri nggak apa-apa. Tes fokus ya, biar jenengan itu di sini tidak ngantuk tapi masih fokus. Karena acaranya kita masih intinya menunggu dari Pak Andi, CEO Al-Kafi. Kalau jenengan nanti ngantuk tidur malah gagal paham kan gitu. Fokus ya. Perintah saya adalah ketika saya bilang 1, maka jenengan tepuk tangan sekali. Saya bilang 2, tepuk tangannya 2 kali. Saya bilang 3, tepuk tangannya 3 kali. Nah, kalau saya bilang 4, maka jangan tepuk tangan. Siap? Siap fokus? Oke, oke. 1, 3, 4. Ulangi lagi, biar tambah fokus. 1, 2, 3. 1, 2, 4. Ada yang belum fokus. Sekali lagi ya. 2, 1, 4. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, sambil menunggu Ustaz Andi selaku CEO Al-Kafi, kita dengarkan dulu testimoni pertama dari Mbak Indi dari Kabupaten Temanggung. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Mbak Indi maju ke depan. Atau sebelah mana monggo pilih. Berdiri bisa, mau duduk bisa. Gua kali ya tapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah, wanikmatillah. Sebenarnya saya itu malu ya. Ya apa ya? Tapi yang benar tadi, sebenarnya di sana itu tidak orang kaya yang ke sana, Bapak, tapi dimampukan sama Allah yang ke sana. Karena saya ke sana pun saya nggak bawa uang.
Saya itu tidak bawa uang. Di sana itu malah saya dapat uang. Enggak, memang di sana saya tidak bawa uang. Di sana saya mau itu lihat teman-teman bisa saudara, saya hanya di dalam hati bilang ya Allah aku iri, aku pingin saudara. Saya bilang gitu sama Allah. Terus waktu ada salah satu jamaah mengeluh sakit, terus saya bilang gini, saya tuh nggak pikiran soal uang itu, tapi saya punya ilmu ya itu yang tak sedekahkan, saya pikir hanya itu toh. Bu, boleh saya terapi? Saya seorang terapis, saya terapis bekam, saya bilang gak terapis saraf, boleh tak bantu? Saya bilang gitu toh, hanya gitu toh, nggak mikir yang lain. Terus ibu itu mau, terus di hotel itu saya terapi, sudah berapa orang ya? Berapa 3 nggak saya lupa. Dia bilang gini, sudah selesai saya, Bu saya pamit ya, kembali ke kamar lagi. Pak ini sebentar, nah kenapa Bu kok itu sebentar? Saya udah dikasih uang, kalau nggak diterima nggak boleh keluar kan? Seperti itu. Jadi yaitu pengalaman saya di sana. Saya memang itu tadi mungkin niatnya kita tuh di sana dikabulkan semua. Hal sepele apapun tuh yang niat kita itu dikabulkan. Seperti itu. Apa yang kita sukai itu dikabulkan sama Gusti Allah. Nek pengalaman saya gitu. Di sana saya tidak merasakan apa yang tidak enak itu tidak ada, enak semua. Saya yang tak rasakan gitu. Hal sekecil apapun makanan kesukaan saya, hal sekecil itu dikabulkan sama Allah. Itu tidak satu Bu, tapi langsung berbanyak. Itu. Di sana itu saya mengalami itu keajaiban yang hal-hal yang tidak saya suka itu tidak ada sama sekali. Masa yang saya suka itu diwujudkan semua. Hal sekecil itu. Jadi memang hati, pikiran itu memang harus positif, itu memang benar harus positif. Tujuannya sama Allah, apapun yang dilakukan Allah, yang apapun Allah itu. Kan nggak bisa apa? Ya Allah aku nggak bisa. Gitu aja. Ketika di sana itu saya itu bilang gini, ya Allah kan besok mau pulang saya mau pegang Ka'bah. Saya bilang gitu aja. Terus saya kembali ke hotel, saya tuh hanya dengar seperti ini, tak ada suara itu manggil saya kesini nyong gitu. Saya langsung ke Baitullah lagi. Itu saya lihat kemarin bulan puasa itu kan penuh sekali itu jamaahnya, lebih dari berjuta-juta. Terus itu tuh penuh sekali. Saya hanya bilang gini tok, ya Allah lah saya lewatnya saya itu gimana kalau kamu gini. Saya bilang gitu tok, dalam hati itu tidak tak ucapkan itu. Itu justru ada jalan yang menuju ke sana. Padahal kalau secara nanti itu tuh jalannya aja karena didorong mereka itu. Nah itu kok justru ada jalan yang menuju Ka'bah. Terus saya menuju Ka'bah, saya bilang lagi itu mau menuju Ka'bah itu saya dikelilingi orang-orang tinggi-tinggi besar. Saya bilang gitu, ya Allah ini gimana lagi? Saya bilang ini gitu tak. Itu langsung ada yang tangan yang merangkul saya, sini Mbak. Sini terus langsung saya mencium Hajar Aswad seperti itu. Jadi di sana itu kalau bilang harus bawa uang tidak. Saya mengalami tidak. Karena di sana uang kamu minta aja langsung dikabulkan. Seperti itu. Yang kamu suka dikabulkan tanpa harus uang, tanpa harus bayar, kalian seperti itu. Jadi itu tadi saya malu menunjukkan di sana itu yang aku suka dikabulkan itu aja. Yang tidak aku suka itu tidak, alhamdulillah tidak, maksudnya tidak ada sama sekali, enak semua. Karena saya nggak bawa uang, saya nggak bawa uang. Sampai mutawi saya itu kan kita ambil mikot itu di Masjid Aisyah. Mutawinya bilang gini, Bu hati-hati ya nanti tasnya nanti takut hilang. Kemarin jamaah saya 20 juta hilang gitu. Alhamdulillah Mbak, Mas aku nggak bawa uang, nggak ada di dompetku itu uang gitu. Karena di dompetku tidak ada uang gitu. Dia kaget bilang, iya nggak ada uang, kenapa saya harus merisaukan sesuatu kan gitu kan. Udah seperti itu. Jadi di sana nek saya pribadi tidak butuh uang. Karena di sana dikabulkan sama Allah apa yang aku mau. Seperti itu. Kalian seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat Pak ini. Mundur juga Bapak. Oh iya. Di sana kan ketika perang itu Betul, pas perang ya. harus
jalurnya kan 12 hari sampai mundur berapa hari. Iya. Dan di 3 sana hari. diinapkan hotel. Betul. Dan kita tidak ada pembayaran sama sekali lagi. Nah, luar biasa. Itulah hebatnya Tanur ya. Meskipun ngulur ya di sana sampai berapa hari diinapkan di hotel, tapi kita tidak dikenakan cas biaya tambahan. Tanggung jawab, Tanur tanggung jawab. Itu kemunduran karena benar-benar perang ya Mbak waktu itu. Jadi mungkin ketika dipaksakan ya, takut nanti pesawatnya kena rudal ya. Daripada kena rudal, mending udah jamaah kita inepkan dulu atau kita tunda kepulangannya sampai betul-betul suasana aman. Berarti tanggung jawab nggih, Tanur nggih, sangat tanggung jawab. Oke, terima kasih kepada Ibu Indi yang sudah berbagi cerita terkait dengan beliau bisa berangkat sampai di sana, kemudian di sana seperti apa. Banyak kok Bapak itu yang nggak punya uang ternyata sampai sana. Sekali lagi banyak. Makanya tadi saya sampaikan, jangan niat dulu. Pokoknya perbaiki niat. Niatnya sudah mantap, jangan punya amalan apapun, itu amalkan. Kalau kemarin teman-teman ini rata-rata jalur langit kok, bukan jalur duit. Bener. Sekali lagi, orang duit mengandalkan 35 juta, 40 juta dan lain sebagainya. Tapi benar-benar ada yang mengandalkan jalur langit. Intinya pertama perbaiki niat dulu. Oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada testimoni yang kedua yang mungkin tadi sempat saya singgung. Sing sangune gur selawe aku kok iso tekan kono. Monggo Mas Faiz silahkan untuk bisa memberikan testimoninya. Perkenalkan, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sedaya, kenalkan nama saya Faiz. Nek cara bala-bala ya kula ki ranggas. Jangan iki kantong kresek bis sing nggo wadah bungkus tempe, Mas. Mas, jos kok iki. Cerita kula berangkat atas nama panggilan Gusti Allah nggih. Nek enggak dipanggil nggih kadose untuk menghitung dari angka belum terbayang sama sekali Bapak Ibu gitu. Awal kita berangkat itu kita bersama Pak Ustadz Kanto, Mas Budi, Mbak Ngafiati yang di sini, Mas Heri dan teman-teman yang di luar mungkin persiapan hanya sekitar 2 minggu. 2 minggu kita persiapan, paspor segala macam itu kita intinya itu Bismillah 95%, sisanya bonek. Ya, gitu. Kita berangkat dari apa itu? Start dari Jamik kan. Start dari Jamik. Di kantong saya itu hanya 25.000 yang di kantong, Pak. Enggak kebayang sama sekali kita. Selawewu jujuran matre dari Bapak Ustadz Kanto nih. Plus rokok mil sebungkus pun tak udut bareng-bareng teng Jamik kali konco-konco nih. Alhamdulillah, bismillah, kita niat mau kapan lagi mumpung ada kesempatan wis ora mikir apa kalau ora mikir blonjo, ora mikir napa-napa wong kula baline niku kopere kebek titipan Pak. Titipan ibu-ibu kabeh niku kebek kula. Kula ora blonjo blas. Rokok mentelas tinggalan sampai di sana sampai pulang alhamdulillah untuk rezeki rokok mau sampai balik. Alhamdulillah itu sing ngasih malaikat mungkin nggih. Ngoten niku. Selawewu tendalan alhamdulillah dapat keluntingan saya Pak. Keluntingan cuma buat beli apa ya waktu itu ya. Buat beli pulsa saja. Di sana lah buat hubungin keluarga di rumah teman-teman seperti itu. Alhamdulillah semua dikasih lancar, dikasih nopo nggih kula ora iso bayangke Pak Bu. Selawe wak tekan Madinah dugi Mekah. Biasanya kula nek ngimpi ora nyandak semono. Gitu.
artinya itu kita dikasih jalan seperti itu pun alhamdulillah atas panggilan dan izin Allah Subhanahu wa taala kita sampai alhamdulillah bersama teman-teman semua, Pak Ustadz Kamto, Mas Budi, Mas Heri, Pak Gaviati dan mungkin yang ada di depan sana semuanya diberi lancar, kemudahan, di sana mudah, pelayanannya dari Tanur juga oke, dari perjalanan dari Jakarta, dari Wonosobo, Jakarta sampai Madinah, sampai hotel, alhamdulillah pelayanan juga oke, pelayanan yang diberikan Tanur. Jadi kita tambah semangat artinya untuk kita memberikan informasi ke teman-teman itu juga jadi gimana ya, kita udah ngerasain gitu Pak. Insya Allah ketika jenengan berangkat nanti mudah-mudahan bismillah sedaya nggih sami dugi niku secepatnya. Mudah-mudahan dan untuk bulan Juli ini mudah-mudahan jenengan sami dugi mriku. Nah itu pelayanan yang dikasih Tanur dengan saya sangu yang seadanya Rp25.000. Kulon jajan es krim niku Pak Wondo putih Pak Wondo. Pak Wondo kali Pak Kamto niku teng ATM. Betok ATM. Gesek sampai pinten kamar Pak Kamto. Pinten ATM sing digesek. 3 ATM niku mboten tembus Pak. Akhirnya enten tiang di Turki napa pundi. Tiang Pakistan mungkin melas ya sorry iki. Kayak melas temen ora dasang bayang ya dan lanjut disangoni. Beliau disangoni, saya ketularan buat beli es krim Bapak Ibu. Bonusnya es krim alhamdulillah seger banget ten mriko cuacane panas tapi adem. Panas di cuaca tapi adem ting ati. Masya Allah. Kula ora ngira kula cahaya niki Bapak Ibu. Kula kantong kresek les, ajaran ngerti Gusti Allah sama sekali. Edan nggih. Alhamdulillah atas pertolongan Gusti. Alhamdulillah pelan-pelan dengan jalan Allah yang saya kasih bersama teman-teman, dukungan teman-teman. Pokoknya kula niku awal nek bisa dereng pelaku, kula dereng ajeng surut kembali saya nggak punya sangi. Ketika bis mau jalan saya tetap sangnya nggak ada, saya balik kanan sendiri. Alhamdulillah bisa mangkat pulau milu mangsruh lebu bis. Nah, akhirnya bareng rencang-rencang menjalankan ibadah sing alhamdulillah dugi seperti ini ku teng ati. Masya Allah nek pas nopo Mas Budi kelingan tawaf lucu-lucu mulai. Ya banyak kajian yang dikasih Tuhan lah ya Gusti Allah, Tuhan kita seperti itu. Insya Allah panjenengan nanti juga mengalami hal-hal yang saya dan teman-teman alami, dan dengan kejadian yang kula alami apa mulai sing jenengan ragukan wong kula sangu selawe hidup saya sampai sangu 25.000 enggak mikir kula Bu, rak mikir belanja, rak mikir nopo-nopo, sing penting niat kula umroh ibadah nyuwun ngapunten, intine nyuwun ngapunten lah. Kula dosane kalih jenengan sing teng mriki kathah kula. Wis ora terhitung. Mriko kula niate nyuwun ngapunten dhateng Gusti. Kados niku Gusti Allah teng mriki Bu. Di atas kepala kita saestu. Benten nek ketika kita menjalani salat nggih, misale kula salat nggih bolong-bolong jawab bolong kelakoni ora kula waune. Wonten dipune alhamdulillah. Pripun? Sing aku. Iya mau Pak. Ya tobat sih belum, ya pelan-pelan belajar ke situ. Nah, mudah-mudahan panjenengan segera diberi jalan ke sana, jalan mudah semuanya dari berangkat sampai balik. Bismillah, orang usah mikir biaya, dengan adanya sistem yang PT Tanur Mainah berikan, insya Allah jenengan itu diparingi lancar segala nipun, dan segera berangkat di bulan nopo Juli ini nggih mudah-mudahan nggih sedaya nggih insyaallah mangke Gusti Allah nggih badhe ngijoli sedaya biaya ingkang panjenengan keluarkan pas nggih tindak umroh menika.
Ngoten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya menyaksikan saya bareng dan betul itu sangune ya selawe aku jujulan beli matre untuk Pak Kanto taruh rokok sak bungkus di sana dilalah ya ketemu teman-teman yang rokok ya dia dikasih bila tak temukan teman-teman saya yang di sana kebetulan saya punya tetangga yang lagi umroh di sana oleh ketemu yang dikasih rokok dia banyak banget mas dia gak minta tapi dikasih dia. Artinya apapun yang dibutuhkan jamaah di sana insya Allah akan dipenuhi oleh Allah. Yang penting dengan niatnya ikhlas, benar-benar ibadah. Terbayang mboten? Nek jenengan mantung mboten duit selawean mangkat. Mesti ora terbayang, jaluke ya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Gerani itu ya. Tapi nek jenengan yakin, yakin mangkat ya mangkat wae. Ketika Allah sudah manggil, kerentek jangan kuat. Dan masing-masing jamaah itu pasti diuji ketika mau berangkat haji ataupun umroh. Tinggal panjenengan itu lulus napa mboten. Justru ujian orang mau berangkat umroh biasanya itu di depan. Pak Haji. Iya, betul. Masalah biaya, masalah mungkin keluarga dan lain-lain. Nah, untuk itu perlunya kadang ngajak teman, ngajak saudara, biar saling menguatkan. Itu. Tadi Pak, Mas Faiz itu benar. Nyun sewu nggih, Mas Faiz pakai kain apa? Ihram aja bola-bali udar. Bola-bali udar. Pak Kanto, Mas Kondo, saya yang kadang dengan sabarnya dandani membetulkan. Betul karena beda dia kecil ya. Padahal kain Lebar. ihram itu kan lebar ya Pak. Arep ditekuk ping pira ya wong awake cilik melusut wae. Melusut wae. Mau disabuki Pak, sabuk paling batas itu tetep apa ya? Logro lho bahasane iki gogrok. Saking kecilnya ini Pak ya. Itu. Padahal nek cowok ya di sana kalau sudah pakai ihram tawaf itu kan nggak pakai celana dalam, nggak boleh pakai apapun selain kain ihram itu. Dan nek lagi tawaf kok sampai lepas, bahaya, namanya mabur. Laki-laki nggak boleh pakai celana dalam, nggak boleh, harus benar-benar telanjang bulat di buntel kain ihram itu. Ya, ini sekedar cerita, sekedar pengalaman, motivasi buat panjenengan. Sing selawe aku wae wani mangkat, apalagi jenengan, nggih. Saya yakin jenengan bisa lah usahakan di atas selawe aku. Nggih. Saya yakin jenengan HP punya nggih. Motor punya, rumah punya. Terus pekerjaan punya. Ini nek menurut Ustadz panjenengan sudah wajib ya Pak, sudah to'ah, artinya sudah wajib untuk ke Baitullah. Saya yakin dengan HP, maer-maer, Oppo, Android dan lain sebagainya, motor juga punya, bahkan mobil. Kok belum sampai sana ya? Waduh ya. Mumpung masih sehat, masih bisa cari rezeki, terus daftar berangkat ke Mekah Madinah. Siap nama badan? Berani? Siap ya? Apalagi kita ketika gabung ada program yang tadi disampaikan Pak Kanto, posting digaji 3 juta tapi syarat dan ketentuan itu berlaku itu harus setiap hari posting ke platform media sosial. Tapi ketika gagal, gaji itu ya gagal. Tapi harus continue, konsisten dan terus. Ini di Al-Hafiz seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin ada hal yang mau ditanyakan. Umroh dan lain sebagainya itu dipersilahkan. Monggo dimulai dari Bapak dulu atau Ibu dulu? Oh, monggo Bu, bisa nanti kenalkan nama, alamat dari mana? Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wigati dari Tangerang. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, sudah berapa lama PT Tanur berdiri dan PT Al-Kahfi berdiri? Terus apakah kegiatannya seperti ini sejak awal atau dulu seperti apa? Tor haji yang lain kayak gitu yang harus membayar penuh walaupun mungkin bisa mengangsur dan sebagainya, atau baru berapa tahun kayak gitu. Terus yang kedua, persyaratan apa yang harus dilakukan makanya, terus berapa pembiayaan awal kayak gitu. Terus seandainya umpama ini udah jadi banyak banget ya. Nggak apa-apa. Lanjut. Banyak banget. Pak itu hitung itu. Ya itu nanti mungkin ada yang mau nanyakan lain, yang tanya yang lain ya. Terus yang terakhir gini, kalau mamanya saya ngajak si A kayak gitu ya, apakah itu orang yang langsung A itu ke saya, atau ketika A ngajak B itu B juga ikut saya, atau gimana kayak gitu? Mohon penjelasan. Kayak gitu aja. Sistemnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Pak Kanto langsung ditanggapi. Ya, terima kasih. Pertanyaan dari Bu siapa Pak? Bu Wigati dari Tangerang ya, Bu Wigati ya. Tentang Tanur berdiri sejak kapan? Ini Tanur berdiri sejak tahun 2015. Cuma waktu itu belum punya SK pendirian sendiri ya. Jadi masih jalannya apa istilahnya? Dompleng perusahaan lain. Tapi sudah pakai nama Tanur. Kemudian tahun 2021 baru sudah terbit SK pendirian Tanur. 2021 sampai sekarang berarti yang SK-nya itu sudah berapa ya? 6 tahun ya, sudah ya 5 tahun lah itu. Terus Al-Kahfi, nanti Al-Kahfi ini kita juga baru bergabung 2 bulan dengan Pak Haji Ustaz Andi. Nanti ditanyakan, saya juga belum pernah menanyakan ini. Sejak kapan Al-Kahfi ini berdiri? Kemudian di Tanur ini juga nggak bisa semua alumni yang udah Tanur itu masuk Al-Kahfi. Jadi ada nasabnya sendiri. Kebetulan kita kemarin itu nasabnya termasuk ini Al-Kahfi. Jadi kita teman-teman itu masuk Al-Kahfi. Ini satu keberuntungannya. Nanti Bapak Ibu kalau umrohnya ini, umroh atau hajinya ini lewat kita, itu juga masuk itu masuk Al-Kahfi gitu ya. Jadi ada urutannya sampai ke bosnya Al-Tanur itu dari adiknya Ustaz Reza Bakri. Terus untuk biaya umroh ya, untuk DP 2.350.000 bayar DP ke PT Tanur itu. Nah cuma nanti ketika mau berangkat, keberangkatan itu yang 850.000 dikembalikan. Itu untuk sangu lah, caranya main ke PPT minggu ini selawe udang nanti dikasih 850 lah. Kalau kemarin waktu saya nggak masuk program ini nggak ada itu Bu, saya berangkat dengan teman-teman itu Desember ya. Kita belum masuk gabung dengan Al-Kahfi sehingga kita nggak dapat pengembalian itu. Jadi ya sing selawewu ya selawewu, kayak Bu Indri juga baru gabung ya di sana nggak dapat. Tapi alhamdulillah yang Bapak Ibu yang sekarang itu nanti berangkat bersama kami berangkat disangoni 850.000. Nah terus tinggal biaya-biaya yang sifatnya pribadi itu untuk suntik ini untuk suntik ini untuk paspor itu biasanya kalau suntik itu hanya 450. Itu di RSU bisa, RSI bisa, BKU bisa itu. Kemudian bayar paspor itu nek acan, sekarang mama ibu mau bikin paspor
paspor jaraknya agak 1 bulan agak lama, itu cukup dengan 350. Cuma kadang-kadang kita kepingin itu data, kadang-kadang itu burung data kurang kepingin, kok nggak paspor, wah burung kena umrah kan, burung kena umrah, wah harus mulai kurang. Misalnya katanya kurang orang minggu, wis kebelet orang kena dikatani. Jenengan sing jauh limon, itu nah pulau Juni lah, yang akhirnya yo damel sing kilat katanya percepatan itu 1 juta. Yang paspor percepatan paling lama jadinya itu 3 hari. Kan ada 1 hari bisa jadi, 2 hari, 3 hari paling lama. Itu pun biaya itu. Kalau yang normal berapa hari? Itu sebetulnya saya kemarin tanya dengan orang dalam itu, sebetulnya itu paspor itu nggak ada sistem kilang, nggak ada, itu hanya permainan. Malah di sana saya juga dia juga jujur gini, Pak Anton saja ini aku tanggung jawab ini aku berkata apa itu calo itu nggak lari-lari selomor tolak, aku juga tadi. Ya ini gue sebetulnya itu aturannya ya sama ya, tidak ada istilah kilat dan tidak, kan paling lama 3 hari, sebenarnya itu biasa pun kita 3 hari. Nyatanya yo, kampung zaman sekarang kan canggih kan, tidak sulit ya, sudah pakai alat teknologi yang canggih. Itu biayanya seperti itu, jadi nanti tinggal kalau sekarang udah enak kan, berangkat bus, ora sanggup apa-apa kok, oleh sanggup bonus saya udah ini bujonek dengan timur sekarang ini ya. Kemarin saya teman-teman belum ikut ya, Mas Bang selalu belum nomor ini sebenarnya. Terus yang ini berapa lama Tanur dengan seperti ini? Oh, yang ini ya tim ya, tim ini kita kan ini kita bentuk tim ini dengan pengalaman kemarin, pengalaman di lapangan ya. Tanur itu sistemnya kan biasanya ketika yang berangkat ya otomatis dapat esensi sebagai agen masing-masing sebagai agen, sehingga berjalan sendiri-sendiri ya. Dan yang berjalan sendiri-sendiri itu ternyata di lapangan itu remek, kadang-kadang sok lemes, orang semangat, orang jamaah orang semangat. Mungkin juga pikir carane yang oleh jamaah ada pertanyaan-pertanyaan bingung oleh saya ngatasi. Ajar pertemuan atau ini sendiri kayak orang ini pojok kita dengan teman-teman gimana kita bangun tim ya. Jadi dengan tim ini minimal nanti untuk acara kayak gini bisa bareng-bareng lah kita untuk pembiayaan bareng. Kemudian ada masalah yang kita secara pribadi nggak bisa menyelesaikan, teman ada yang bisa gitu. Jadi enak itu semuanya masalah bisa kita selesaikan. Termasuk kemarin kan masalah ini loh angsuran ya. Karena kan kita pembiayaan ke Amitra, angsuran dengan kita mengangsur 1.500.000 itu berat ya zaman sekarang ya, berat. Nah, maka dengan ini Pak Andi itu ngajari untuk posting aja, nanti yang penting rutin dapat 3 juta, untuk angsuran masih sisa. Nah, nanti yang sudah bisa, nanti syukur-syukur sisanya itu untuk kita ya siar ajak lagi. Ini dapat satu orang kita dapat 3 juta. Sehingga ini memperingankan, dengan sistem ini kita lebih ringan. Dan nanti bahkan Ibu Kartini itu nanti karena diajarin secara nasional akan mudah, akan dibuat nanti bagaimana jamaah itu dalam 1 tahun sudah bisa lunas, nggak usah sampai 3 tahun, 1 tahun maksimal lunas semua. Dia bikin seperti itu, dibantu cara merekrutnya, dibantu sistemnya, ini sehingga akan lebih memudahkan, tidak mampu jadi beban bagi yang sudah Kemudian nanti setelah selesai tanggungannya, harapannya kita tinggal ya santai, bisa dapat duit ya kan, masih posting dapat duit, masih cari jamaah ya dapat duit, langsung sudah tidak ada potongan lagi karena sudah selesai.
pertanyaan saya gini, yang model posting-posting ini baru berapa lama atau sejak awal Tanur berdiri gitu? Ini baru kita ke tempat Pak Andi nanti ditanyakan saya gabungnya itu baru 2 bulan dengan Pak Andi. Tadinya kita juga nggak tahu loh. Nah, Pak Andi punya channel dengan yang manajemen. Nanti ditanyakan pada Pak Andi. Nah, kalau kita itu teman-teman ini baru gabung 2 bulan. Jadi, tapi kalau Pak Andi nggak tahu di Pak Andi kan di Solo itu, aslinya Solo. Di Solo sudah berapa bulan kita belum tahu juga, belum menanyakan. Di Solo sekarang sudah berkembang di Jogja, Wonosobo, Temanggung, Semarang. Bahkan ningali live streamingnya itu sudah nasional ya, Kalimantan kemarin dengan program itu Pak Andi live streaming itu di Kalimantan itu ada yang satu jamaah ini dapat 100 berapa ya? 100 calon jamaah ini. Dapat 100 calon jamaah umroh ini di Kalimantan itu berangkat ini bulan Juni ini. Artinya begitu saking mudahnya sehingga akan memudahkan kita mencari jamaah. Nanti ini kalau kami baru 2 bulan bergabung dengan Pak Andi dan juga dengan Bu Kartini. Kalau Bu Kartini itu nanti bagaimana membantu kita untuk supaya cepat selesai. Kalau Pak Andi dengan istri postingnya Bu Kartini upayakan bagaimana cepat selesai dengan kita dapatkan jamaah. Jadi stressingnya kalau Bu Kartini nanti bagaimana kita dipacu, bagaimana cara cari jamaah itu caranya gini-gini, kiat-kiatnya gini-gini ya. Gitu. Berarti kalau untuk yang posting-posting itu Pak Andi dari Al-Kafi kayak gitu. Ya, Al-Kafi. Ini. Tapi kalau dari Bu Kartini itu dari Tanurnya sendiri gitu. Kalau ya dari Tanurnya awal itu. Terus dari Tanurnya sendiri sebelumnya bagaimana? Oh, enggak ada posting-posting, enggak ada. Berarti Hanya. maksudnya dari Tanurnya sendiri enggak ada, Enggak ada, berarti. enggak ada. Berarti sistemnya seperti yang lain. Yang lain. Biasa. Yang enggak ngikut nasabnya Pak Erik itu itu manajemen di Tanur, dia itu adiknya Pak Reza. CEO Tanur. Ya, jadi dari Pak Erik itu mengupayakan bagaimana dia pun ditarget kan, bagaimana dapat jamaah banyak. Nah, dia keluarkan jurus itu. Dengan jurus ini jamaahnya lebih banyak. Kalau jamaahnya lebih banyak itu kira-kira keuntungannya besar nggak? Makin besar nggak? Makin besar. Jadi ibarat kalau saja perusahaan, saya pernah menghitung itu perusahaan itu kalau saja dengan biaya 32 juta namanya. Kemudian kalau biaya real itu kami itu kalau kemarin lewat operasi karirnya itu cukup selama 1 tahun dapat jamaah 6 lunas. Padahal yang 6 kan 3 kali 6 berapa? 18 kan berarti kan sebenarnya biaya umroh itu kan realnya sekitar 18 juta kan. Nah, kalau dijual 32 berarti dia untungnya sekitar 14 kan. 14 diambil 3 ya tinggal 11 keuntungannya. Tapi ketika berlipat 11 itu berlipat ya nanti lebih besar. Mungkin hitungannya kayak gitu lah itu usaha ini. Cari omset lah cara kerja, cara untuk jualannya ya bagi sidik nih omsetnya lebih ke itu ternyata itu sampai ada yang Pak Andi cerita itu di Kalimantan itu 1 jamaah dapat 100 calon jamaah. Nah, nanti di kita pun juga begitu mudah-mudahan nanti kita semua di sini juga kita target kemarin kan target 1 jamaah 1 bis memang. Lain kalau dengan cara seperti itu apa yang susah nih coba? Apa sekarang coba yang sulit apa kira-kira dengan sistem kayak gitu? Alasannya apa? Mama ibu badhe dari Tanur apa umroh nanti alasannya nopo nek bagus turun. Nopo nanti Saya masih belum beralasan. belum. Pertanyaan selanjutnya Pak, umpamanya saya punya jamaah umpamanya saya punya teman atau di Sukabumi Oh gitu. tadi ya. Umpamanya saya punya teman di Sukabumi banyak kayak gitu, Boleh. terus mereka berminat kayak gitu. Berarti saya harus terhubung dengan panjenengan
tanur Ini. Wonosobo atau saya harus menghubungi apa? Tanur Menghubungi pusat. tanur yang yang Sukabumi lain yang itu. dekat kayak gitu. Nah itu tergantung nanti ibu kalau gabungan kita mendapatkan fasilitas yang posting, yang sistem dari Kartini itu. Tapi kalau lain kan jalannya jalan biasa gitulah. Itu kelebihannya itu. Nah nanti ibu kalau cari jamaah ini syaratnya apa? Yang pertama harus umroh lebih dulu. Kan? Kalau ingin masuk Al-Kahfi, umrohnya harus lewat kita. Nanti kalau lewat jalur lainnya ya bukan nasab, bukan nasabnya beda itu, bukan dari Pak Erik itu nggak bisa. Oh, jadi tanur pusat itu tidak sama dengan tanur yang di Wonosobo. Ya sebetulnya gini, nah itu kan kebijakan dari Pak Riza punya perusahaan tanur, adiknya bagian marketing. Terus bagian marketing ini nanti kan ada banyak sekali oknum-oknumnya kan. Ya. Nah dari Pak Erik sendiri ini menciptakan sistem itu. Jadi tidak semua tanur Tidak itu semua. sama. Oh, tidak. Dan nanti nek jenengan itu ingin fasilitas kayak gitu ya gabung dengan kita. Kalaupun nanti gabung dengan tanur lain ya boleh, tapi nanti sistemnya ya tidak seperti itu. Jadi keuntungan itu. Nah nanti syaratnya ibu baru umroh dulu bersama kami, baru ngajak jamaah. Ketika ada jamaah otomatis ke tempat ibu, nggak ke kantor ya. Jadi yang direkrut jenengan masuk ke jenengan itu ya. Jenengan bisa merekrut 100 masuk ke jenengan. Ya minimal targetnya ya nek pembiayaan itu ya rolas sesaksi oleh rolas rampung tanggungan pembiayaan. Nah, itu selebihnya kita sudah santai santai dulu wis sauli-uli pun Ini kalau saya ingin saya paham nggak ini dengan apa yang dengan kan yang terjadi kan kita hanya bayar sekitar 2.500.000 gitu ya. Akan ada pengembalian 850. Padahal yang harus dibayarkan berapa totalnya? Totalnya 35 juta. 35 juta. Seandainya ya. Okay. Kalau ini umpamanya pembiayaan itu memang karena sudah ada yang backup kayak gitu. Entah pribadi atau pertakan kayak gitu ya. Umpamanya sudah ada yang backup kayak gitu kan. Nah, dari kalkulasi tadi yang paling umpamanya 18 juta, tapi karena menjadi 35 sehingga ada keuntungan bla 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 sekian 11 juta kan gitu kan. Langsung aja logikanya kalau umpamanya untung 11 juta, umpamanya harus melunasi 12 orang, berarti secara tidak langsung kita sudah membawa uang atau istilahnya mencarikan mereka uang 11 kali 12 personal kan kayak gitu. 12 kali ya minimal bagi ya, dia umpamanya iya seperti itu, umpamanya bagi seperti dia itu kan gitu, ya. ya okay. Berarti kan kita secara tidak langsung kalau kita dapat 12 orang, kita tuh sudah memberikan keuntungan ke perusahaan sekitar 11 juta kali 12. Berarti sekitar 131 sekitar ya. Berarti umpamanya yuk dipotong 31-nya aja. Berarti untung perusahaan udah 100 juta kayak gitu ya. Besar masih untuk jadi perusahaan itu nggak rugi lah, nggak rugi perusahaan. Itu kan saya kan diajak teman itu kan saya juga berpikir. Gitu. Nah, terus ini yang biaya selanjutnya siapa? Yang biaya? Apa tidak? Kita kan lagi hati-hati. Iya gitu lah. Kan? Jangan sampai kan umpamanya saya mengumpulkan 50 orang kayak gitu. Umpama ini contoh aja ya. Sudah store kan nek 2 juta kali sekian kan udah lumayan kayak gitu. Orang mangkat itu kan juga. Nah, ini loh maksudnya kita kan harus kritis kayak gitulah, hati-hati kayak gitu. Jadi logikanya seperti itu ya. Jadi termasuk kan masuk logika hitungan perusahaan untuk untung besar kan. Bahkan dia untungnya lebih besar karena dia nanti omsetnya lebih tinggi kan. Daripada angel dibuat yang telepon jelimet, akhirnya kita cari calon jamaah juga susah, ya mereka juga rugi kan. Seperti itu logikanya. Samping mungkin ada juga alokasi untuk biaya iklan gitu. Sebenarnya kita itu posting juga
untuk apa ini membantu perusahaan. Jadi supaya harapan perusahaan ini gini, nanti ketika posting-posting sudah menasional itu, sehingga orang itu ketika bicara tentang umroh terpikirnya itu apa? Tandur mutmainah. Umroh bu, oh tandur mutmainah. Karena apa? Saring maksudnya saring Seperti Jisamsu berarti. kayak di Samsu, kayak Honda, ya naik Suzuki pun ditanya Honda. naik Honda. Kayak Ajinomoto beli Sasa juga Ajinomoto. Nah itu harapannya kayak gitu. Ya, perusahaan untungnya di iklan. Juga nanti target yang tandur nomor 1 di Indonesia itu sudah tercapai. Oke, terjawab Bu? Ya. Oke, nanti lebih detail nanti kalau Ustaz Andi hadir lebih detail lagi. Oke, terima kasih. Kita masih menunggu Pak Andi ya. Tadi di WA sudah di perjalanan, tapi sampai detik ini malah belum dihubungi. Kita doakan mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya. Mudah-mudahan selamat sampai Wonosobo. Karena beliau orang Solo, dari jauh. Sekali lagi Bapak Ibu, nek pengen ikut sistem ini dengan artinya apa ya, kemudahan-kemudahan yang ada, dengan syaratnya harus ikut umroh dulu lewat Al-Kafi Tanur Mutmainah. Oke. Saya pernah ngobrol dengan Pak Andi, Pak, kenapa jenengan berani bayar posting-posting per orang 3 juta? Jawabannya sederhana, Mas, kami itu perusahaan, daripada bayar iklan ya, iklan di media sosial atau di dan sebagainya, itu bayarnya kan jutaan, bahkan ratusan juta, bahkan miliaran. Mending saya menggunakan teman-teman untuk ngiklanin saya, Al-Kafi itu. Ketika ada 100 orang saja tiap hari nyebarin flyer Al-Kafi dengan tagline yang ada gitu, itu kan sudah berapa kali muncul di media sosial. Nah, hitungannya dia daripada dia bayar ke perusahaan iklan, mending teman-teman yang sudah gabung dengan Al-Kafi tak suruh iklan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi seperti itu Bu. Masuk ya. Perusahaan ketika iklan keluarnya itu miliaran Bu. Paling iklan, makanya di tagline itu kadang saya mesti tak sampaikan, ini kesempatan terbatas. Sekali lagi ya, mungkin di Pak Andi cara pencapaiannya sudah apa? Sudah katakan oke. Pengiklan-iklan ini ya, program ini dilanjut lagi atau tidak saya nggak tahu. Yang jelas sifatnya terbatas. Namun itu Al-Kafi baru berapa bulan Pak Kamto? 2 bulan ya, baru sekitar 2 bulan. Tapi naik Tanur sudah banyak sekali lagi. Tanur sudah lama maksudnya. Tapi untuk Al-Kafi, gabung dengan Al-Kafi itu baru 2 bulan. Kami baru bisa bergabung. Makanya ini program ini bisa dikembangkan di Temanggung, di Banjarnegara, di Purbalingga. Targetnya seluruh Jawa Tengah dikuasai. Makanya jenengan ketika ingin gabung, cepet-cepetlah ikut gabung. Artinya kemudahan ini mumpung masih terbuka lebar. Oke, sekali lagi masih sangat terbuka lebar. Ada lagi pertanyaan? Monggo Pak Riyadi. Monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Sekilas terkait dengan ini, sebenarnya saya pernah juga ikut pertemuan tapi nggak ikut. Artinya apa? Bahwa seperti ini sebenarnya kan seperti halnya MLM ya. Jadi dari apa namanya, dari orang-orang, jadi promosinya itu tidak menggunakan media massa seperti TV, artis dan lain sebagainya, tapi jadi orang-orang. Kemudian cuma sing saya tangkap itu tadi begini, kita pada dasarnya kan kita ditanyakan ingin umroh atau tidak, yakin semuanya bilang ingin ya, tapi belum niat ya. Niat karena niat dengan azam, kira itu beda ya. Kalau azam itu berarti sekarang misalnya azam lah pengennya lagi juga umroh, tapi nanti niat dibayar semua menek usmanku ikhram jol labbaik Allahumma umrohan kali seperti itu. Nah, kita kepengen cepat. Kalau misalnya tadi disyaratkan bahwa syarat
dan ketentuan berlaku kan harus umroh dulu kemudian menjadi agen. Nah di sistem yang lain itu tidak salah, dulu itu yang penting daftar anggota dulu 3,5 gitu. 3,5 setelah daftar menjadi anggota 3,5 maka berarti dia berhak untuk rekrut jamaah. Lah dengan demikian proses untuk menuju kepada umroh ini menjadi lebih cepat karena apa? Dengan modal 3,5 gitu ya. Kalau dalam hal ini berarti 2,8 betul ya? 2,3 saya punya uang 2,3 dan saya setorkan, saya daftar jadi anggota. Setelah itu kemudian jenengan karena sudah menjadi anggota, jenengan punya hak untuk rekrut anggota. Dan demikian untuk melunasi sampai kemudian menjadi 35 juta, maka berarti diambilkan dari saudara-saudara teman-teman yang kemudian bergabung dengan kita. Itu misalnya itu bisa disetujui. Tetapi juga sebenarnya ada satu sistem misalnya itu memang tidak setujui. Saya diajak sama Pak Budi. Kemudian saya punya teman dan lain sebagainya umroh, kemudian saya arahkan Pak Budi. Pak Budi dapat 3 juta. Gimana Pak Budi? Jenengan kan dapat 3 juta dari saya karena saya yang dapat. Gimana kalau misalnya Pak Budi 500 saja atau mungkin 1 juta yang 2 juta untuk saya sehingga kemudian 2 juta ini untuk nambahi pelunasan itu sehingga bisa umroh. Ini barangkali wacana-wacana tapi yang jelas pokoknya bagaimana kemudian semakin mudah saya kira nanti akan semakin berkembang. Karena kalau ini berkembang ini nanti kemungkinan ya nanti akan menguasai Tanur karena memang ada orang dan ada kantornya yang ada di Kabupaten Wonosobo. Saya kira sementara itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba untuk menjawab. Jadi kalau di Tanur ini adalah sistemnya itu adalah kamu kalau mau umroh cash boleh. Kamu kalau mau umroh tidak cash maka ada dana talangan seperti itu nggih. Kamu kalau mau sama teman seperti yang disampaikan oleh panjenengan, maka panjenengan pasti punya channelnya. Misalnya Pak Budi, misalnya saya, maka panjenengan nanti hubungannya adalah dengan Pak Budi atau Pak Kamto atau saya, seperti itu. Itu adalah di balik layar. Tetapi di balik layar. Tetapi pada saat kita hanya uang, kalau yang lain kan 3,5 juta nih, ya kan? Kalau Tanur itu berapa Pak? 2,3 juta. Silahkan Anda masuk. Anda tidak punya uang, maka kita talangi dulu jedet. Panjenengan sudah bisa masuk ke tempat-tempat mustajab yang dijanjikan oleh Allah, yang ada di dalam Al-Quran, dan janji Allah itu tepat. Jangan membayangkan sesok arep nyarutang karo opo, karena janji Allah di dalam Al-Quran, kalau ayatnya adalah terserah Pak Kamto, tapi kalau saya cuplik artinya adalah kamu berhajilah, berumrohlah. Jangan kamu takut dengan biaya yang sudah kamu keluarkan. Akan saya ganti berlipat-lipat. Itu Allah janjinya. Kalau Tanur, Al-Kafi Tanur, atau saya yang janji, kita bilang cuma semacam orang yang janji. Ini Allah yang janji. Ini Allah yang janji. 2,3 maka Anda sudah bisa terbang. Saat panjenengan seperti maaf, bukan elek-elek nggih. Katakanlah seperti yang saya sampaikan seperti Pak Riyadi, ada umroh yang mengatakan 3,5 juta dulu, terus jenengan nanti cari teman sekian, nanti akan biayai kamu. Ya sudah ketinggalan zaman kalau saya. Karena pada saat jenengan mencari, jenengan ternyata sudah di sana, jenengan sudah disampaikan ke Raudhah, jenengan sudah disampaikan ke Baitullah, jenengan insya Allah bisa untuk masuk ke dalam memegang multazamnya Allah, mencium Hajar Aswad, jenengan
suami, bapak, ibu, anak pada saat itu doa untuk diri sendiri selama-lamanya di situ. Percaya tidak? Kepercayaan itu dari hati. Kalau saya tanya di sini semuanya pasti akan bilang, siapa yang kepingin umroh? Semua kepingin umroh. Kalau saya tanya lagi, sapa sing wis niat umroh? Ada enggak di hati? Kalau saya lihat wajah-wajah ibu, wajah-wajah bapak-bapak di sini, jawabannya ki ora pasti. Jenengan kalau ditanya, siapa pengen umrah? Saya. Bujki, jenengan pengen umrah? Iya, pengen umrah. Loh, wis jenengan umrah? Tidak. Saya meminta sama Allah, ya Allah, izinkan saya, mampukan saya untuk datang ke Baitullah lagi bersama suami, bersama anak-anak saya. Terus saya pulang. Bujki, sampai hari ini jenengan sudah umrah belum? Doanya belum diijabah belum sama Allah? Saya katakan sudah diijabah sama Allah. Lagi proses nih, masuk ke tubuh saya. Besok saya, suami saya, anak-anak saya, mantu saya tak bawa ke sana, dan saya tidak akan membayar, gratis pasti dari Allah. Gabung di Al-Fatih Tanur Mutmainah, itu pasti. Jadi jenengan itu jangan gampang. Siki pokoknya apa Pak Kantong, pokoknya kula kaya bujiki mawon nggih, pokoknya kula umrah. Duite kula megakno ning 2,3. Lunasi dulu. 2,3 gaspol. Ya kan? Gaspol. Masuk dulu, ya kan? Pokoknya yang penting itu pegang visa, pegang paspor. Pakaian bujiki kula pakaiane ning kaya ngene. Gusti Allah tidak melihat pakaian. Gusti Allah itu melihat hatimu. Saat jenengan disebut Baitullah, jenengan disebut nama Rasul, tapi jenengan itu tidak merasa merinding, rugi. Pada saat jenengan diceritani umrah, kok jenengan cuma bilang kepengen, saya kepengen umrah. Tapi umrah saya itu tangga-tangannya ora sing umrah ya, yang berarti mede rugi. Panjenengan hanya diam-diam, ternik-ternik saja kayak wong salah, jenengan terbang. Tidak usah hanya selamatan, tidak usah apa, saya nggak punya uang. Terbang di sana Allah menanti. Jenengan akan merasakan bagaimana mau naik pesawat. Jenengan akan merasakan, ya Allah, si Dani nyongkong kayak ini kok bisa naik pesawat, ya Allah. Dinderdek ngrekeli. Ya kayak kita. Bener sih? Bener. Sungguh naik pesawat, kita kan belum pernah naik pesawat nih, ya kan? Begitu naik pesawat, ikin koplike, manut saja. Ternyata masuk pesawat itu, begitu naik pesawat, panjenengan itu sudah disambut pramugara yang ganteng dan cantik. Assalamualaikum, tamu Allah, panjenengan di mana, silahkan duduk. Wah, kayak swarga donya. Iya bener enggak? Yang pernah jalan ke sana pasti akan merasakan seperti itu. Yang belum ke sana, ayo rasakan. Panjenengan pada saat nyong ora bisa berdoa, doalah dengan bahasa kita, bahasa ngapak, bahasa Wonosobo. Ya Allah, nyong kuwi utang ke sini ya Allah, sahur ya Allah, duitnya berlipat-lipat ya Allah. Benar tidak? Iya, sungguh seperti itu. Jangan merasakan besok yang gaya alim Arab nyaur. Saya tanya yang di sini yang pernah berutang seperti itu, pasti semuanya mengalami. Apakah kangelan dalamnya utang, saya tak tanya? Tidak. Ono wae jalane Allah, karena janji Allah itu benar. Nengone Allah itu memberikan rezeki bruk lemburuk akeh sak tumbuh, jenengan kaget geblak semaput. Leres boten. Sih? Leres seperti itu. Iya, jadi usahakan mantapkan hati.
Itu yang pertama. Jangan mikir hitung-hitungannya Tanur dulu. Hitung-hitungannya Tanur itu manusiawi sekali. Hitungan yang utama adalah hitungannya Allah. Seperti itu ya Bu. Besok datang lagi, ketemu lagi sama saya, sama Pak Kamto dan juga Pak Budi, kita berbagi lagi seperti ini. Saya tak tanya, mantep tidak hatinya jenengan? Mantep ya? Kun fayakun bisa nggih? Semua pada umroh ya? Begitu saja ibu-ibu, ada salah minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.